Bagaimana rasanya ketika orang yang paling kita cintai pergi untuk selamanya? Dan bagaimana jika, bertahun-tahun kemudian, Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang wajahnya begitu mirip dengan cinta yang telah tiada? Apakah itu sekadar kebetulan? Atau jawaban atas doa-doa yang tak pernah terucap? Inilah kisah tentang Rendra, seorang jutawan yang hidupnya berhenti di hari pemakaman istrinya. Ia punya harta, punya kekuasaan, punya segalanya, kecuali alasan untuk melanjutkan hidup. Sampai suatu hari, ia bertemu Dista. Wajahnya mengingatkan pada masa lalu. Namun hatinya, mengajarkan tentang masa depan. Di tengah fitnah, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan lagi, Rendra dihadapkan pada satu pilihan. Tetap hidup dalam bayangan duka, atau berani membuka hati untuk harapan baru. Dan dari sanalah ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang mencari pengganti, melainkan tentang melanjutkan kebaikan dengan keberanian untuk hidup kembali. Sebuah kisah tentang kehilangan, tentang keberanian, dan tentang menemukan alasan untuk hidup lagi. 3 tahun setelah pemakaman itu, Rendra tetap menjadi pria yang sama, dingin, teratur, dan nyaris tanpa ekspresi. Pagi itu ia dalam perjalanan menuju sebuah desa pesisir di Jawa Tengah. Perusahaannya berencana membangun fasilitas pengolahan hasil laut modern di wilayah tersebut. Sebuah proyek besar, bernilai puluhan miliar rupiah. Di dalam mobil SUV hitamnya, Rendra duduk di kursi belakang. Laptop terbuka di pangkuannya. Angka-angka dan grafik memenuhi layar. Dunia yang ia pahami hanyalah dunia bisnis. Hitungan untung rugi, efisiensi, dan ekspansi. Di luar jendela, pemandangan berubah. Gedung tinggi berganti hamparan sawah hijau. Jalanan kota berubah menjadi aspal sempit yang sesekali berlubang. Tiba-tiba, brak! Mobil berguncang keras. Sopirnya segera mengurangi kecepatan dan menepi. Ban belakang kiri bocor, kemungkinan terkena paku atau batu tajam. Rendra menghela napas panjang. Waktu adalah hal yang paling ia benci untuk disia-siakan. Kita ganti ban sekarang, Pak, ujar sopirnya. Rendra mengangguk singkat dan keluar dari mobil. Udara desa terasa berbeda. Lebih bersih. Ada aroma asin samar dari laut yang tak jauh dari sana. Di sisi jalan berdiri beberapa rumah sederhana. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa lepas. Suasana yang sangat kontras dengan kehidupan Rendra yang penuh jadwal ketat. Saat itulah ia melihatnya. Seorang gadis berdiri di bawah pohon ketapang besar di tepi jalan. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan kerudung putih yang sedikit tertiup angin. Di tangannya ada beberapa buku yang dipeluk erat. Ia sedang membantu seorang anak kecil yang terjatuh dari sepeda kecilnya. Rendra tak tahu mengapa pandangannya tertarik ke arah itu. Mungkin karena suara tawanya. Atau mungkin karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Gadis itu menoleh. Dan dunia Rendra berhenti. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Wajah itu, sorot mata itu, cara ia tersenyum saat menenangkan anak kecil itu. Bagai cermin dari laras. Tubuh Rendra terasa kaku. Ia berdiri mematung, tak menyadari sopirnya yang sibuk mengganti ban. Gadis itu membantu anak kecil itu berdiri, mengusap lututnya yang sedikit lecet, lalu tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya, ucapnya pelan. Suara itu lembut, tenang, hangat. Persis seperti Laras dulu ketika menenangkannya saat ia gagal mendapatkan tender pertama mereka bertahun-tahun lalu. Rendra menelan ludah. Ini tidak mungkin. Ia mencoba mengedipkan mata, seolah berharap bayangan itu menghilang. Namun gadis itu tetap di sana. Nyata. Hidup. Bernapas. Beberapa detik kemudian, gadis itu menyadari tatapan Rendra. Ia menoleh lebih jelas ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Ada rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Rendra belum pernah menatap wanita lain selama ini dengan cara seperti itu. Gadis itu tersenyum sopan. Senyum yang sederhana, tanpa dibuat-buat.
Dan disitulah dadanya terasa sesak. Bukan karena sedih. Bukan pula karena marah. Tapi karena kenangan yang tiba-tiba menyeruak tanpa izin. Ia teringat Laras di hari pernikahan mereka. Senyum yang sama. Sorot mata yang sama penuh ketulusan. Pak! Suara sopirnya membuyarkan lamunan. Ban sudah hampir selesai diganti. Namun Rendra masih tak bisa mengalihkan pandangannya. Gadis itu akhirnya berjalan mendekat, mungkin karena merasa tidak enak terus diperhatikan. Maaf, Pak, mobilnya kenapa? Tanyanya sopan. Rendra membutuhkan beberapa detik sebelum bisa menjawab. Ban bocor, jawabnya singkat, suaranya sedikit lebih berat dari biasanya. Gadis itu mengangguk pelan. Di jalan sini memang sering ada paku. Anak-anak kadang mainan sembarangan, ujarnya dengan nada bersahabat. Rendra memperhatikan wajahnya lebih dekat sekarang. Ya, garis wajahnya sangat mirip dengan Laras. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sorot mata gadis ini menyimpan cerita lain. Ada keteguhan. Ada kesederhanaan yang tak pernah ia lihat di lingkaran sosialnya selama ini. Nama kamu siapa? Tanya Rendra tanpa sadar. Gadis itu sedikit terkejut, namun tetap tersenyum. Dista, Pak. Nama itu terdengar asing di telinga Rendra. Bukan Laras. Dista. Ia mengulang nama itu dalam hati. Bapak mau kemana? Tanya Dista sopan. Ke kantor desa. Ada proyek perusahaan. Dista mengangguk. Oh, kalau begitu jalannya lurus saja nanti belok kanan setelah masjid. Cara bicaranya tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak berlebihan. Tidak ada tanda-tanda ia mengenali siapa Rendra sebenarnya. Dan entah mengapa, hal itu justru membuat Rendra sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak dilihat sebagai jutawan. Ia hanya seorang pria dengan mobil bocor di pinggir jalan. Sopirnya memberi isyarat bahwa ban sudah selesai diganti. Rendra masih berdiri beberapa detik lebih lama. Terima kasih, ucapnya pelan. Dista tersenyum lagi. Semoga lancar urusannya, Pak. Kalimat sederhana itu menghantamnya dengan lembut. Laras dulu selalu mengatakan kalimat yang sama setiap kali ia berangkat kerja. Semoga lancar. Rendra masuk kembali ke mobil, namun pikirannya tertinggal di bawah pohon ketapang itu. Sepanjang perjalanan menuju kantor desa, ia tidak lagi memikirkan proyek. Ia memikirkan wajah itu. Dista, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah takdir sedang mempermainkannya? Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum sepenuhnya stabil. 3 tahun ia menutup hati. 3 tahun ia meyakinkan diri bahwa cinta sudah selesai. Namun hanya dalam beberapa menit, seorang gadis sederhana di tepi jalan desa mampu mengguncang semua pertahanannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Laras, Rendra merasakan sesuatu. Bukan sekadar rindu, bukan sekadar luka, tapi getaran kecil yang menyerupai kehidupan. Ia belum tahu apa arti pertemuan itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Hari itu bukan sekadar ban bocor. Hari itu, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Dan tanpa ia sadari, hidup yang sempat berhenti perlahan, mulai bergerak lagi. Langit Jakarta sore itu kelabu. Awan menggantung berat, seolah menahan air mata yang tak kunjung jatuh. Di pemakaman keluarga Mahardika, puluhan mobil mewah terparkir rapi. Para pelayat berdiri dalam balutan pakaian hitam, wajah mereka muram, sebagian berbisik pelan membicarakan betapa tragisnya kejadian itu. Di antara mereka berdiri seorang pria dengan jas hitam mahal yang pas di tubuhnya. Wajahnya tegas. Tatapannya lurus ke depan. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan histeris. Rendra Mahardika. Jutawan sukses di bidang ekspor hasil laut. Pria yang dikenal keras dalam bisnis, tajam dalam mengambil keputusan, dan jarang sekali menunjukkan emosi. Namun hari itu, di hadapan liang lahat yang masih basah, ia bukan seorang pengusaha besar. Ia hanya seorang suami, yang kehilangan segalanya. Peti kayu coklat tua itu perlahan diturunkan.
Suara tali yang bergesekan terdengar begitu jelas, menembus keramaian doa yang dipanjatkan. Setiap inci peti yang turun terasa seperti menghimpit dada Rendra. Di dalamnya terbaring Laras, istri yang menemaninya dari nol. Wanita yang percaya padanya ketika ia hanya memiliki ruko kecil dan mimpi besar. Wanita yang tersenyum bangga ketika perusahaan kecilnya berkembang menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran. Semua pencapaian itu mereka bangun bersama. Dan kini, Laras pergi dalam hitungan detik. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Dalam perjalanan pulang dari acara sosial, sebuah truk kehilangan kendali di jalan tol. Rendra masih mengingat suara benturan keras itu. Masih mengingat kaca yang pecah. Masih mengingat tangannya yang gemetar saat mencoba memanggil nama istrinya di tengah kepanikan. Laras? Laras. Namun tak ada jawaban. Ia selamat dengan luka ringan. Laras tidak. Tanah mulai menutup peti. Satu sekop demi satu sekop. Setiap suara tanah jatuh terdengar seperti palu yang memukul jantungnya. Orang-orang di sekitarnya mengira ia tegar. Tak ada air mata yang jatuh dari matanya. Padahal, di dalam dirinya, semuanya runtuh. Tangannya mengepal kuat. Kukunya menekan telapak tangan hingga nyaris berdarah. Ia menatap tanah yang perlahan menimbun peti itu, dan dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang berulang. Ini tidak mungkin akhir dari kita. Namun takdir tak pernah meminta izin. Satu persatu pelayat pergi. Karangan bunga memenuhi area pemakaman, dari pejabat, relasi bisnis, hingga perusahaan besar. Semua menyampaikan duka cita. Tapi bagi Rendra, semua itu kosong. Apa arti ratusan karangan bunga jika satu suara yang ia rindukan tak akan pernah menyambutnya lagi? Ketika area pemakaman mulai sepi, Rendra masih berdiri di sana. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Perlahan, lututnya melemah. Ia berjongkok di hadapan makam yang masih baru. Tangannya menyentuh tanah itu. Dingin. Lembab. Nyata. Maaf, bisiknya pelan. Maaf karena tak bisa melindungimu. Maaf karena aku yang mengemudi. Maaf karena aku masih hidup. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Bukan deras. Hanya beberapa tetes yang cepat ia hapus. Seolah ia tak ingin siapapun melihatnya rapuh. Hari itu, hidup Rendra berhenti. Rumah megahnya di kawasan elit Jakarta tak lagi terasa seperti rumah. Lampu kristal tetap berkilau. Lantai marmer tetap bersih mengilap. Lukisan mahal tetap tergantung anggun di dinding. Namun tidak ada lagi tawa Laras yang menggema di ruang keluarga. Tidak ada lagi suara lembut yang menyambutnya setiap kali pintu terbuka. Kamu sudah makan. Kamu capek ya hari ini. Kalimat sederhana itu kini menjadi kemewahan yang tak bisa dibeli dengan seluruh hartanya. Kamar tidur utama tetap ia pertahankan seperti 3 tahun lalu. Gaun-gaun Laras masih tergantung rapi. Parfum favoritnya masih tersimpan di meja rias. Bahkan sisir yang terakhir digunakan istrinya tak pernah ia pindahkan. Para asisten rumah tangga tahu satu aturan penting. Jangan menyentuh apapun di kamar itu. Seolah dengan menjaga semuanya tetap utuh, waktu akan berhenti. Seolah Laras hanya sedang pergi sebentar. Rendra tetap bekerja. Ia menghadiri rapat. Ia menandatangani kontrak besar. Ia tersenyum tipis di depan investor. Namun mereka yang mengenalnya lama tahu, ada yang berubah. Dulu ia bekerja dengan semangat membara. Kini ia bekerja seperti mesin. Tanpa gairah. Tanpa cahaya di mata. Ia sering pulang larut malam. Bukan karena pekerjaan tak selesai, tapi karena ia takut menghadapi kesunyian rumahnya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi insomnia. Ia duduk sendirian di balkon, memandangi langit kota yang nyaris tak pernah memperlihatkan bintang. Di tangannya selalu ada foto kecil Laras. Foto candid saat mereka tertawa di pantai bertahun-tahun lalu. Untuk apa semua ini sekarang? Gumamnya suatu malam. Perusahaannya justru berkembang pesat setelah kepergian Laras. Ironisnya, saat ia berada di puncak kesuksesan, ia merasa paling kosong. Beberapa kerabat mencoba mengenalkannya dengan wanita lain.
Rendra menolak tegas. Tidak perlu, jawabnya singkat. Baginya, cinta sudah selesai. Ia tak ingin menggantikan Laras. Tak ingin membandingkan siapapun dengan wanita yang telah memenuhi seluruh ruang hatinya. 3 tahun berlalu. Namun bagi Rendra, waktu terasa diam. Ia berjalan. Ia bekerja. Ia berbicara. Tapi ia tidak benar-benar hidup. Hingga tanpa ia sadari, takdir mulai bergerak pelan di luar rencananya. Sebuah pertemuan yang kelak akan mengguncang dinding dingin yang ia bangun sendiri. Namun untuk saat ini, Rendra Mahardika masih pria yang hidupnya berhenti di hari pemakaman itu. Pria yang tampak kuat di hadapan dunia. Namun rapuh saat sendirian. Dan jauh di dalam hatinya, ia bahkan tak lagi yakin apakah ia masih punya alasan untuk benar-benar hidup. Sejak pertemuan singkat di bawah pohon ketapang itu, sesuatu dalam diri Rendra berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat. Ia tetap menghadiri rapat. Tetap menandatangani dokumen proyek. Tetap berbicara tegas di depan jajaran direksi. Namun pikirannya tidak lagi sepenuhnya di sana. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah itu muncul. Wajah Dista. Senyum lembutnya. Cara ia menenangkan anak kecil yang terjatuh. Nada suaranya yang tenang ketika berkata, "Semoga lancar urusannya, Pak." Kalimat sederhana. Tapi bagi Rendra, itu seperti suara dari masa lalu yang bangkit kembali. Malam itu, setelah kembali ke Jakarta, Rendra berdiri lama di kamar yang tak pernah ia ubah sejak Laras pergi. Lampu kamar redup. Aroma parfum lama yang masih tersisa samar-samar di meja rias. Ia memandang foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Laras tersenyum di foto itu. Senyum yang dulu menjadi sumber kekuatannya. Tanpa sadar, bayangan Dista tumpang tindih dengan wajah Laras di pikirannya. Rendra segera memalingkan wajah. "Tidak," gumamnya pelan. "Ini tidak adil. Tidak adil bagi Laras. Tidak adil bagi gadis itu." Ia duduk di tepi tempat tidur, wajahnya tertunduk. Tangannya menggenggam foto kecil yang selalu ia simpan di laci. "Kenapa harus mirip?" bisiknya lirih. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Bahwa di dunia yang luas ini, kemiripan wajah adalah hal biasa. Namun bukan hanya wajah yang membuatnya gelisah. Cara Dista berbicara. Cara ia menyelipkan rambut ke balik telinga saat angin meniup kerudungnya. Cara matanya berbinar saat tersenyum. Itu terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Rendra bangkit dan berjalan ke balkon. Kota Jakarta di bawahnya tetap ramai. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis panjang seperti aliran cahaya yang tak pernah berhenti. Berbeda dengan hidupnya. 3 tahun terakhir, ia seperti berdiri di tempat yang sama. Dan kini, hanya karena satu pertemuan singkat, hatinya kembali bergetar. Ia merasa marah pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia membiarkan wajah asing mengusik kenangan paling sakral dalam hidupnya? Apakah ia begitu lemah? Apakah cintanya pada Laras semudah itu tergoyahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya tanpa henti. Beberapa hari berikutnya, Rendra mencoba mengubur kenangan itu dalam kesibukan. Ia memperpanjang jam kerja. Ia menghadiri 2 pertemuan tambahan. Ia bahkan menyetujui perjalanan bisnis ke luar kota. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat bayangan itu muncul. Suatu malam, dalam sebuah acara makan malam dengan mitra bisnis, ia terdiam saat seorang pelayan perempuan lewat di depannya. Sekilas, ia mengira itu Dista. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun saat pelayan itu mendekat, wajahnya jelas berbeda. Rendra menarik napas panjang. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar kemiripan fisik yang mengusiknya. Ini adalah luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dista bukan hanya mengingatkannya pada Laras. Dista membuka pintu kenangan yang selama ini ia kunci rapat. Kenangan tentang tawa mereka di dapur kecil rumah pertama mereka. Tentang bagaimana Laras selalu mendukungnya saat bisnisnya hampir bangkrut. Tentang bagaimana istrinya berkata, "Kalau kita jatuh, kita bangkit sama-sama."
Kenangan-kenangan itu kini terasa begitu dekat, dan sekaligus begitu menyakitkan. Seminggu setelah pertemuan itu, Rendra tanpa sadar membuka kembali laporan proyek desa pesisir. Ia menatap nama lokasi itu cukup lama. Tangannya berhenti di atas meja. Hatinya berdebat dengan logika. Ia bisa saja mengirim stafnya untuk menyelesaikan urusan di sana. Tak ada alasan baginya untuk kembali. Namun ada suara kecil dalam dirinya yang berkata lain. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang lagi. Dengan alasan meninjau langsung perkembangan proyek. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia ingin melihat Dista lagi. Perjalanan kedua itu terasa berbeda. Kali ini, ia lebih sadar akan degup jantungnya saat mobil mendekati desa. Matanya tanpa sadar mencari sosok di bawah pohon ketapang. Namun Dista tidak ada di sana. Ada rasa kecewa yang tak ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Saat rapat di kantor desa berlangsung, pikirannya melayang. Sampai seorang perangkat desa menyebut nama yang membuatnya tersentak. Oh iya, Pak Rendra, nanti mungkin bisa bertemu Dista. Dia yang membantu mengajar anak-anak di sini. Nama itu seperti gema. Dista. Tanpa ia sadari, napasnya sedikit tertahan. Setelah rapat selesai, ia berjalan menyusuri jalan kecil di desa itu. Suara anak-anak terdengar dari sebuah bangunan sederhana di ujung jalan. Sebuah rumah kecil yang difungsikan sebagai tempat belajar. Dan di sana, ia melihatnya. Dista duduk di lantai, dikelilingi anak-anak yang memegang buku. Ia sedang menjelaskan sesuatu dengan sabar. Wajahnya bersinar saat berbicara. Bukan karena kemiripan. Bukan karena bayangan masa lalu. Tapi karena ketulusan yang nyata. Rendra berdiri di luar, memperhatikan dalam diam. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak hanya merindukan Laras. Ia merindukan perasaan hidup. Dan kehadiran Dista, tanpa sengaja, membangkitkan rasa itu kembali. Namun kesadaran itu justru membuatnya takut. Jika ia membuka hati lagi, apakah ia sedang mengkhianati cinta yang telah ia janjikan seumur hidup? Ataukah justru Laras ingin ia terus hidup, bukan tenggelam dalam duka? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Rendra memejamkan mata sejenak. Saat ia membukanya kembali, Dista menoleh dan melihatnya berdiri di luar. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Dan kali ini, bukan hanya kenangan yang terasa. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum ia berani beri nama. Namun ia tahu satu hal. Kenangan itu tidak lagi sekadar menghantui. Kenangan itu perlahan berubah menjadi jembatan. Jembatan antara masa lalu yang penuh cinta, dan kemungkinan masa depan yang belum ia pahami. Dan untuk pertama kalinya sejak Laras pergi, Rendra mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin Tuhan mempertemukan mereka bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyembuhkan? Siang itu angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang lembut. Rendra berdiri beberapa meter dari bangunan sederhana yang dijadikan tempat belajar anak-anak desa. Dindingnya dari papan kayu, catnya mulai pudar. Atap sengnya tampak berkarat di beberapa bagian. Namun dari dalam bangunan itu terdengar suara tawa. Hangat, tulus, hidup. Rendra melangkah perlahan mendekat. Ia tidak ingin mengganggu, tapi ada dorongan yang sulit dijelaskan membuatnya ingin melihat lebih dekat. Dari jendela yang terbuka, ia melihat Dista duduk bersila di lantai beralas tikar. Di sekelilingnya, belasan anak kecil memperhatikan dengan serius. Beberapa masih mengenakan seragam sekolah dasar yang sudah sedikit kusam. Sebagian lagi hanya mengenakan pakaian rumahan sederhana. Dista memegang buku bacaan tipis. Kalau kita punya mimpi, kita harus berani berusaha. Walaupun pelan, yang penting terus jalan, ucapnya lembut. Seorang anak kecil mengangkat tangan. Kak Dista, kalau kita gagal gimana? Dista tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat. Kalau gagal, berarti kita belajar. Allah nggak pernah kasih ujian tanpa tujuan. Rendra terdiam. Cara Dista berbicara bukan seperti seseorang yang menghafal kata-kata motivasi.
Itu terdengar seperti pengalaman. Seperti keyakinan yang lahir dari luka dan perjuangan. Ia melihat bagaimana Dista sabar membimbing seorang anak yang terbata-bata membaca. Tidak ada nada kesal. Tidak ada ekspresi lelah. Hanya ketulusan. Beberapa menit kemudian, kelas selesai. Anak-anak berlarian keluar dengan riang. Sebagian memeluk Dista sebelum pulang. Rendra masih berdiri di sana saat Dista menyadari kehadirannya. "Oh, Bapak lagi?" ucapnya sedikit terkejut, namun tetap tersenyum sopan. Rendra mengangguk. "Saya kebetulan ada urusan proyek lagi." Dista berdiri dan merapikan buku-bukunya. "Anak-anak di sini memang gak punya tempat belajar yang layak, Pak. Jadi ya pakai rumah kosong ini saja." Rendra memperhatikan ruangan itu lebih detail. Meja kayu kecil yang kakinya tidak sama panjang. Papan tulis yang sudah penuh goresan. Rak buku yang hanya berisi beberapa puluh buku tipis. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Rendra tiba-tiba. Dista sedikit terdiam, mungkin tak menyangka pertanyaan itu. "Karena dulu saya juga dibantu orang, Pak," jawabnya pelan. "Kalau bukan karena bantuan orang-orang baik, mungkin saya nggak bisa sekolah." Rendra menatapnya lebih dalam. "Kamu tinggal dengan siapa?" "Dengan nenek," jawab Dista. "Orang tua saya sudah meninggal waktu saya kecil." Nada suaranya tenang. Tidak ada nada mengasihani diri sendiri. Tidak ada drama. Seolah kehilangan itu adalah bagian hidup yang sudah ia terima dengan lapang. "Kamu nggak pernah kepikiran pindah ke kota? Cari kerja yang lebih baik?" tanya Rendra. Dista tersenyum tipis. "Banyak yang bilang begitu, Pak. Tapi kalau semua orang pergi, siapa yang bantu anak-anak di sini?" Jawaban itu sederhana. Namun menghantam Rendra jauh lebih kuat daripada presentasi bisnis manapun yang pernah ia dengar. Selama ini, ia hidup di dunia yang diukur dengan angka. Keuntungan, ekspansi, nilai investasi. Sementara di hadapannya berdiri seorang gadis muda yang memilih tinggal di desa sederhana demi mengajar anak-anak tanpa bayaran. "Gaji kamu berapa dari mengajar ini?" tanya Rendra. Dista terkekeh pelan. "Nggak ada, Pak. Ini cuma kegiatan sore. Kalau pagi saya bantu nenek jualan kue." Rendra terdiam lagi. Ia mencoba mencari celah. Mencari tanda bahwa mungkin ada ambisi tersembunyi. Bahwa mungkin Dista hanya terlihat sederhana di luar. Namun yang ia lihat hanyalah kejujuran. Sore itu, Dista mengajaknya duduk di bangku kayu di depan rumah belajar. Ia bercerita tentang anak-anak yang bercita-cita menjadi guru, tentara, dokter, bahkan pilot. Matanya berbinar saat bercerita. Binar yang bukan karena mimpi untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dan disitulah Rendra mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat sekaligus perih. Selama 3 tahun terakhir, ia hidup hanya untuk dirinya sendiri dan kenangannya. Sementara gadis ini, dengan segala keterbatasannya, hidup untuk memberi. "Kamu nggak capek?" tanya Rendra pelan. Dista menggeleng. "Capek itu kalau hidup cuma buat diri sendiri, Pak. Kalau buat orang lain, rasanya beda." Kalimat itu membuat Rendra terdiam lama. Laras dulu sering berkata hal serupa saat mereka aktif di kegiatan sosial. "Kita ini cuma titipan harta, Ren. Kalau nggak dibagi, nanti malah berat sendiri." Kenangan itu muncul lagi. Namun kali ini tidak menyakitkan seperti sebelumnya. Justru terasa menenangkan. Rendra menatap Dista sekali lagi. Ya, wajahnya memang mirip Laras. Tapi sekarang ia mulai melihat perbedaannya. Dista punya keteguhan sendiri. Ada kekuatan dalam caranya berdiri. Ada ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ia bukan bayangan. Ia bukan pengganti. Ia adalah dirinya sendiri. Dan semakin lama Rendra berada di sana, semakin ia merasa bahwa yang mengguncangnya bukan hanya kemiripan wajah, melainkan hati yang besar di baliknya. Sebelum pulang, Rendra melihat atap bangunan yang sedikit bocor di salah satu sudut. "Kalau hujan deras, airnya masuk," kata Dista ringan. "Anak-anak biasa pindah ke sisi yang kering."
Rendra menatap atap itu cukup lama. Ia bisa memperbaikinya dengan satu tanda tangan saja. Namun untuk pertama kalinya, ia ingin membantu bukan karena kewajiban sosial perusahaan, melainkan karena ia benar-benar peduli. Saat ia hendak pergi, Dista kembali tersenyum. "Terima kasih sudah mau datang ke desa kami, Pak." Senyum itu berbeda dari senyum formal yang biasa ia lihat di dunia bisnis. Itu senyum tulus. Dan saat mobilnya menjauh dari desa, Rendra menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi hanya memikirkan kemiripan wajah Dista dengan Laras. Ia mulai memikirkan bagaimana gadis itu menjalani hidupnya dengan begitu ikhlas. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu, ia merasa kagum pada seseorang lagi. Bukan karena kecantikan, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Dan tanpa ia sadari, kekaguman itu adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Awalnya, Rendra Mahardika meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya rasa penasaran. Ia datang ke desa itu dengan alasan meninjau proyek pembangunan cold storage miliknya. Namun dalam hati, ia tahu, tujuan itu hanyalah pembenaran. Ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat sederhana itu. Sesuatu bernama Dista. Sejak pertemuan pertama mereka, wajah gadis itu seperti mengetuk pintu ruang paling gelap dalam hatinya. Ruang yang selama 3 tahun ia kunci rapat-rapat. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi datang dengan jantung berdebar karena kemiripan wajah. Ia datang karena ingin melihat bagaimana Dista tersenyum pada anak-anak desa. Dan ketika ia melihatnya lagi, di bawah pohon besar dekat musola kecil, ia terdiam. Dista duduk bersila di atas tikar pandan. Di sekelilingnya, belasan anak kecil membaca ikra dengan suara terbata-bata. Sesekali Dista membenarkan bacaan mereka dengan sabar. Tangannya lembut menunjuk huruf-huruf hijayah. "Pelan-pelan ya, nak. Jangan takut salah. Yang penting mau belajar," ucapnya lembut. Nada suaranya bukan hanya mengajar. Ia menenangkan. Rendra berdiri dari kejauhan, tak ingin mengganggu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu yang bukan luka. Ia merasakan hangat. Dulu, setiap kali ia melihat perempuan tersenyum dengan cara tertentu, hatinya seperti disayat. Semua hal kecil mengingatkannya pada Laras. Cara menyeduh teh, cara mengikat rambut, cara memanggil namanya. Namun kali ini, berbeda. Ketika Dista tertawa kecil karena salah satu muridnya salah menyebut huruf, Rendra tidak merasa tersiksa. Ia justru ikut tersenyum. Dan disitulah ia sadar, ia tidak lagi melihat Laras dalam diri Dista. Ia mulai melihat Dista sebagai dirinya sendiri. Bukan bayangan masa lalu. Bukan cermin kenangan. Tapi seorang perempuan dengan cahaya yang unik. Cahaya yang lahir dari kesederhanaan dan ketulusan. Sore itu, setelah anak-anak pulang, Dista membereskan kitab-kitab kecil yang tersusun di tikar. "Bapak dari perusahaannya?" tanyanya pelan ketika melihat Rendra mendekat. "Rendra," jawabnya singkat, lalu tersenyum kecil. "Panggil saja Rendra." Dista mengangguk sopan. "Baik, Pak Rendra." Ia tetap menjaga jarak, tetap menjaga adab. Dan justru itu yang membuat Rendra semakin menghargainya. "Apa kamu tidak pernah lelah?" tanya Rendra, memperhatikan wajah gadis itu yang sedikit berkeringat. "Lelah itu biasa," jawab Dista ringan. "Tapi kalau lihat anak-anak bisa membaca satu huruf saja dengan benar, rasanya sudah terbayar." Jawaban sederhana, namun menghantam hati Rendra lebih keras dari kata-kata besar. Ia teringat Laras. Istrinya dulu sering berkata, kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Untuk pertama kalinya, kenangan itu tidak membuatnya sesak. Ia justru merasa bersyukur pernah memiliki masa lalu itu. Dan mungkin masih punya masa depan. Sejak hari itu, Rendra mulai berubah. Rumah mewahnya yang dulu sunyi perlahan ia buka kembali. Ia memerintahkan staf rumah untuk membersihkan ruang tamu yang selama ini tertutup. Ia menurunkan tirai tebal yang selama ini menghalangi cahaya matahari masuk.
Ia bahkan membuka piano lama yang dulu sering dimainkan Laras. Bukan untuk mengenang dengan air mata, tapi untuk belajar menerima. Malam-malamnya tak lagi ia habiskan dengan menatap foto dan tenggelam dalam diam. Ia mulai membaca kembali proposal-proposal kegiatan sosial yang dulu terbengkalai. Ia mulai memikirkan bagaimana membantu desa tempat Dista mengajar. Tanpa sadar, satu gadis sederhana telah menggerakkan sesuatu dalam dirinya yang telah mati. Harapan. Namun perubahan itu membuatnya gelisah. Apakah ini cinta? Ataukah hanya pelarian dari sepi? Ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Jika ini hanya karena wajah yang mirip, perasaan itu pasti akan memudar saat ia melihat sisi lain Dista. Namun justru sebaliknya. Semakin ia mengenal Dista, semakin ia menyadari bahwa yang membuatnya terpikat bukan lagi kemiripan itu, melainkan cara Dista menundukkan pandangan saat berbicara. Cara ia menghormati orang yang lebih tua. Cara ia menolak bantuan berlebihan dengan halus. Cara ia tetap tersenyum meski hidupnya sederhana. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Laras. Itu adalah Dista. Sepenuhnya Dista. Dan Rendra mulai takut. Karena jika ini benar-benar cinta, maka ia harus berani membuka hati lagi. Suatu sore, hujan turun deras di desa itu. Anak-anak sudah pulang lebih awal. Dista berdiri di teras musola kecil, menunggu hujan reda. Rendra kebetulan datang membawa payung. "Kamu bisa kehujanan," katanya. Dista tersenyum. "Saya sudah biasa, Pak. Tapi saya tidak biasa melihat orang baik sakit karena hujan," jawab Rendra tanpa sadar. Dista terdiam sesaat, pipinya sedikit memerah. Dan di momen kecil itu, Rendra merasakan sesuatu yang belum ia rasakan selama 3 tahun. Jantungnya berdebar. Bukan karena kenangan. Bukan karena bayangan masa lalu. Tapi karena seseorang yang berdiri di hadapannya saat ini. Seseorang yang nyata. Seseorang yang hidup. Malam itu, Rendra duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap langit kota dari jendela besar. Ia menyadari satu hal penting. Ia sudah terlalu lama membangun dinding tinggi di sekeliling hatinya. Ia takut kehilangan lagi. Takut merasakan sakit yang sama. Namun dinding itu perlahan retak. Bukan karena paksaan. Bukan karena tekanan. Tapi karena ketulusan. Dista tidak pernah mencoba masuk ke hidupnya. Tidak pernah mendekat dengan ambisi. Tidak pernah meminta apapun. Justru karena itulah, ia berhasil menyentuh bagian terdalam yang tak bisa dijangkau siapapun. Rendra menghela napas panjang. Mungkin ini bukan tentang menggantikan. Mungkin ini tentang melanjutkan. Melanjutkan hidup. Melanjutkan kebaikan. Melanjutkan cinta dalam bentuk yang baru. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah memikirkan kemungkinan itu. Dinding yang ia bangun selama 3 tahun kini mulai runtuh. Pelan. Namun pasti. Dan di balik reruntuhan itu, ia melihat secercah cahaya. Cahaya yang bernama Dista. Sejak ia menyadari bahwa perasaannya kepada Dista bukan lagi sekadar rasa iba atau nostalgia, hidup Rendra justru terasa semakin berat. Jika sebelumnya ia terjebak dalam kesedihan, kini ia terjebak dalam dilema. Malam-malamnya kembali panjang. Namun kali ini bukan karena sepi. Melainkan karena pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku mengkhianati Laras? Ia duduk di ruang kerja yang remang, hanya ditemani lampu meja dan foto pernikahannya yang masih terpajang di rak kayu jati. Dalam foto itu, Laras tersenyum lembut, tangan mereka saling menggenggam erat. Rendra menatap foto itu lama. "Apa aku terlalu cepat?" gumamnya pelan. Padahal sudah 3 tahun. 3 tahun tanpa suara Laras di rumah itu. 3 tahun tanpa aroma masakan kesukaannya. 3 tahun tanpa tawa yang dulu memenuhi lorong-lorong megah itu. Namun bagi Rendra, waktu terasa berhenti di hari pemakaman. Dan kini, ketika hatinya mulai bergerak lagi, ia merasa bersalah karena melangkah. Setiap kali ia tersenyum mengingat percakapan kecil dengan Dista, bayangan Laras muncul. Setiap kali ia merasa hangat karena perhatian sederhana Dista,
Hatinya seakan ditegur. Bukankah kau pernah berjanji mencintai Laras seumur hidupmu? Rendra memejamkan mata. Janji itu nyata. Ia ingat jelas bagaimana ia menggenggam tangan istrinya di hari akad, berikrar setia dalam suka dan duka. Dan ia telah menepati janjinya. Ia setia hingga akhir hayat Laras. Namun apakah mencintai lagi berarti melupakan? Atau justru bagian dari menerima takdir? Pertanyaan itu berputar-putar seperti jarum jam yang tak pernah berhenti. Suatu malam, tanpa memberitahu siapapun, Rendra pergi ke pemakaman. Langit gelap tanpa bintang. Hanya cahaya bulan tipis menyinari batu nisan putih bertuliskan nama, Laras Widyastuti Mahardika. Ia duduk bersila di hadapan makam itu. Sunyi. Hanya suara angin dan daun yang bergesekan. Aku bingung, Ras. Suaranya serak. Aku tidak pernah berniat mencari pengganti. Tangannya gemetar ketika menyentuh tanah di atas pusara. Tapi ada seseorang yang membuatku ingin hidup lagi. Kalimat itu terasa berat keluar dari bibirnya. Ia menunduk lama. Air mata yang selama ini jarang jatuh, malam itu mengalir tanpa ditahan. Apa aku salah? Angin berhembus pelan. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Namun anehnya, di tengah kesunyian itu, ia tidak merasakan penolakan. Tidak ada rasa sesak seperti biasanya ketika ia membayangkan membuka hati. Yang ia rasakan justru ketenangan. Seolah-olah Laras tidak marah. Seolah-olah cinta mereka tidak pernah menuntut untuk mengurungnya dalam duka selamanya. Keesokan harinya, Rendra mengunjungi ibunya di rumah lama keluarga mereka. Wanita sepuh itu sudah lama memperhatikan perubahan putranya. Kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini, ujar sang ibu lembut sambil menyuguhkan teh hangat. Rendra tersenyum tipis. Berbeda bagaimana, Bu? Matamu tidak lagi kosong. Kalimat itu membuat Rendra terdiam. Ibunya menatapnya penuh pengertian. Kamu bertemu seseorang, ya? Rendra tidak langsung menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Sang ibu tersenyum kecil. Nak, mencintai lagi bukan berarti kamu melupakan Laras. Rendra menatap wajah ibunya, mencari kepastian. Cinta itu bukan wadah yang hanya cukup untuk satu orang. Ia bisa tumbuh tanpa menghapus yang pernah ada. Tapi aku takut terlihat tidak setia. Ibunya menggenggam tangannya. Kamu setia sampai akhir. Bahkan setelah Laras pergi, kamu tetap menjaganya dalam doa dan kenangan. Tapi hidupmu belum selesai, Rendra. Kata-kata itu seperti membuka simpul yang lama mengikat dadanya. Namun konflik batinnya belum selesai. Bukan hanya soal rasa bersalah. Ia juga takut kehilangan lagi. Jika ia benar-benar membuka hati untuk Dista, berarti ia harus siap merasakan sakit jika suatu hari takdir kembali mengambil. Ia tahu betapa hancurnya dirinya dulu. Ia tahu betapa sulitnya bangkit dari kehilangan. Dan ia tidak yakin mampu melewati itu untuk kedua kalinya. Suatu sore, ketika ia melihat Dista tertawa bersama anak-anak desa, hatinya justru bergetar oleh ketakutan. Bagaimana jika suatu hari tawa itu hilang? Bagaimana jika takdir kembali merenggut kebahagiaannya? Ia sadar, rasa takut itu bukan karena ia ragu pada Dista, melainkan karena ia terlalu mencintai sekali dalam hidupnya, dan kehilangan. Beberapa hari kemudian, Rendra duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Ia mematikan semua lampu kecuali satu. Ia berbicara pada dirinya sendiri dalam diam. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Jawabannya muncul tanpa ragu. Ia ingin hidup. Bukan sekadar bernapas. Ia ingin kembali tertawa tanpa merasa bersalah. Ia ingin pulang ke rumah yang tidak lagi terasa seperti museum kenangan. Ia ingin melanjutkan kebaikan yang dulu ia mulai bersama Laras. Dan yang lebih mengejutkannya, ia ingin melakukannya bersama Dista. Bukan karena wajahnya. Bukan karena kemiripan. Tapi karena hatinya merasa damai saat berada di dekat gadis itu. Damai yang berbeda dari nostalgia. Damai yang lahir dari harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Rendra bangun di sepertiga malam. Ia mengambil wudhu. Syalatnya lebih lama dari biasanya. Di sujud terakhir, ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika perasaan ini salah, cabutlah sebelum tumbuh terlalu dalam. Jika ini hanya pelarian dari kesepian, jauhkan aku. Tapi jika ini adalah jalan untuk melanjutkan hidup dengan cara yang Engkau ridai, maka kuatkan aku. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak berdoa agar waktu diputar kembali. Ia berdoa agar diberi keberanian untuk melangkah ke depan. Keesokan paginya, ia berdiri di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri. Ada garis-garis lelah. Ada bekas kesedihan yang tak hilang sepenuhnya. Namun ada sesuatu yang baru. Harapan. Konflik itu belum sepenuhnya selesai. Rasa bersalah kadang masih muncul. Ketakutan masih sesekali menyergap. Namun ia kini memahami satu hal penting. Mencintai lagi bukan berarti menghapus yang lama. Cinta kepada Laras akan selalu ada. Namun itu tidak menghalangi hatinya untuk tumbuh kembali. Dinding yang runtuh di bagian sebelumnya kini digantikan oleh keberanian yang perlahan tumbuh. Ia belum menyatakan apapun pada Dista. Ia belum mengambil langkah besar. Namun dalam hatinya, ia telah memilih. Ia tidak akan lagi lari dari perasaan. Ia tidak akan lagi mengurung diri dalam masa lalu. Ia akan memberi dirinya kesempatan. Kesempatan untuk hidup lagi. Dan di sanalah, di antara rasa bersalah dan harapan, Rendra mulai menemukan keseimbangan. Ia tidak lagi mencintai dengan bayangan. Ia mulai mencintai dengan kesadaran bahwa hidup harus terus berjalan. Dan mungkin, Dista adalah bagian dari perjalanan itu. Kabar tentang kedekatan Rendra Mahardika dengan seorang gadis desa bernama Dista menyebar lebih cepat daripada angin pesisir yang membawa bau asin laut ke perkampungan kecil itu. Awalnya hanya bisik-bisik pelan di antara ibu-ibu yang menimba air di sumur. Lalu berubah menjadi obrolan di warung kopi. Tak lama kemudian, gosip itu sampai ke kota, ke meja-meja makan para relasi bisnis Rendra yang terbiasa membicarakan angka, proyek, dan reputasi. Jutawan kota jatuh hati pada guru ngaji desa. Ah, paling juga gadis itu pintar cari kesempatan. Jangan-jangan cuma cari warisan. Kalimat-kalimat itu beredar tanpa wajah, tanpa tanggung jawab, tanpa empati. Rendra pertama kali mendengar desas-desus itu dari sekretaris pribadinya. Dengan ragu, wanita itu menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan tangkapan layar berita dari blog tak dikenal. Judulnya provokatif. Isinya penuh asumsi. Rendra membacanya tanpa ekspresi. Namun rahangnya mengeras. Ia bisa menerima jika dirinya yang diserang. Ia sudah lama hidup dalam dunia bisnis yang kejam. Fitnah, persaingan, tudingan, semua itu bukan hal baru. Namun kali ini berbeda. Nama Dista disebut dengan nada merendahkan. Disebut sebagai gadis lugu yang beruntung karena berhasil mendekati pria kaya raya. Disebut sebagai perempuan yang pandai memainkan simpati. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya sejak lama, kemarahannya muncul bukan karena ego, melainkan karena ingin melindungi. Sementara itu, di desa, Dista mulai merasakan perubahan sikap orang-orang. Tatapan yang dulu hangat kini terasa penuh selidik. Sapaan yang biasa kini terdengar setengah hati. Seorang ibu pernah berbisik cukup keras agar terdengar. Zaman sekarangnya, pintar-pintar saja cari suami kaya. Dista mendengarnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan menunduk. Namun senyum itu tak lagi seterang biasanya. Ia mulai membatasi diri. Ketika mobil Rendra terlihat memasuki desa, ia memilih berada di dalam rumah neneknya. Jika Rendra datang ke musola, ia mempercepat kelas dan segera pulang. Ia bahkan sempat menolak bantuan dana untuk membeli kitab baru dengan alasan masih cukup. Rendra merasakan perubahan itu. Ada jarak yang tiba-tiba tumbuh. Suatu sore, ia akhirnya menemui Dista di teras rumah kayu sederhana tempat ia tinggal bersama neneknya. Hujan baru saja reda. Tanah masih basah,
Aroma petrikor memenuhi udara. "Kenapa kamu menghindar?" tanya Rendra pelan. Dista tidak langsung menjawab. Tangannya sibuk melipat kain jemuran yang belum sepenuhnya kering. "Saya tidak menghindar, Pak. Kamu bahkan tidak lagi menatap mata saya." Dista terdiam. Ia tahu tak bisa berbohong. "Saya tidak ingin menjadi bahan pembicaraan," katanya akhirnya, suaranya lembut namun tegas. "Bapak punya nama besar. Punya reputasi. Saya tidak ingin merusaknya." Rendra menatapnya lama. "Yang mereka bicarakan itu tidak benar." "Saya tahu," jawab Dista cepat. "Tapi dunia tidak selalu peduli pada kebenaran." Kalimat itu sederhana, namun penuh kedewasaan. Rendra melangkah lebih dekat, menjaga jarak yang pantas. "Kamu percaya padaku?" Dista mengangguk tanpa ragu. "Lalu kenapa kamu yang harus mundur?" Dista tersenyum tipis. "Karena saya tidak ingin kebaikan yang Bapak lakukan untuk desa ini dianggap punya maksud lain. Anak-anak di sini butuh sekolah. Mereka butuh bantuan. Jangan sampai semua itu dinilai sebagai cara saya mengikat Bapak." Rendra terdiam. Ia menyadari satu hal penting. Jika Dista memang perempuan yang haus harta, ia akan memanfaatkan situasi ini. Ia akan mendekat lebih dalam. Ia akan membela diri dengan dramatis. Namun yang dilakukan gadis itu justru sebaliknya. Ia menjaga jarak. Ia melindungi reputasi Rendra, bahkan dengan mengorbankan perasaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, tekanan datang dari arah yang tak terduga. Salah satu mitra bisnis lamanya mengajaknya makan malam dan secara terang-terangan memberi saran. "Rendra, kau harus hati-hati. Publik melihatmu sebagai simbol stabilitas. Jika kau terlibat dengan perempuan dari latar belakang tak jelas, investor bisa ragu." "Latar belakang tak jelas?" ulang Rendra datar. "Maksudku, ya kau tahu. Bukan dari kalangan kita." Rendra meletakkan sendoknya perlahan. "Kalangan kita. Pebisnis. Keluarga terhormat. Pendidikan setara." Rendra menatap pria di hadapannya dengan dingin. Sejak kapan nilai seseorang ditentukan oleh saldo rekening? Suasana meja makan itu membeku. Rendra pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran, namun hatinya justru semakin mantap. Ia telah hidup terlalu lama di dunia yang menilai manusia dari angka. Kini, ia bertemu seseorang yang hidupnya diukur dari kebermanfaatan. Dan ia tidak akan membiarkan dunia merendahkannya. Namun ujian belum berhenti. Suatu pagi, ketika Dista sedang mengajar, seorang lelaki tak dikenal datang dan memotret dari kejauhan. Keesokan harinya, foto itu muncul di media sosial dengan narasi menyudutkan. Dista membaca komentar-komentar kejam yang menuduhnya pura-pura suci. Tangannya gemetar. Ia bukan perempuan yang terbiasa menjadi sorotan. Hidupnya sederhana. Lingkupnya kecil. Ia tidak siap menghadapi dunia yang begitu bising. Malam itu, ia menangis dalam diam di pangkuan neneknya. "Saya tidak pernah meminta ini, Nek," bisiknya. Sementara itu, Rendra melihat foto dan komentar itu dengan amarah yang sulit ia kendalikan. Ia bisa saja menggunakan kuasanya untuk menutup semua akun itu. Ia bisa membungkam siapapun. Namun ia sadar, masalah ini bukan hanya tentang membela dengan kekuasaan. Ini tentang berdiri dengan kebenaran. Keesokan harinya, tanpa pemberitahuan, Rendra datang ke desa. Ia tidak masuk lewat jalan belakang. Ia tidak bersembunyi. Ia berjalan langsung ke musola saat kelas Dista selesai. Beberapa warga memperhatikan. Beberapa berbisik. Rendra berdiri di depan mereka semua dan berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar siapapun. "Saya datang ke sini bukan karena kemiripan wajah. Bukan karena rasa iba. Dan bukan karena permainan siapapun." Semua terdiam. "Jika ada yang ingin menuduh, tuduh saya. Jangan pernah merendahkan perempuan yang hidupnya dihabiskan untuk mendidik anak-anak kalian tanpa bayaran." Warga saling pandang. "Jika saya membantu desa ini, itu karena saya ingin. Bukan karena diminta."
Dan tidak ada satupun bantuan yang bergantung pada siapapun. Tatapan Rendra tegas. Ia tidak berteriak. Namun wibawanya cukup untuk membuat bisik-bisik itu mengecil. Dista berdiri tak jauh dari sana. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena ia ingin dibela, tapi karena akhirnya seseorang memilih berdiri di sampingnya, bukan di belakangnya. Namun setelah keramaian itu mereda, Dista justru berkata pelan, "Bapak tidak perlu melakukan itu." Rendra menatapnya lembut. "Saya melakukannya bukan karena perlu, tapi karena benar." Di momen itulah Dista menyadari, pria di hadapannya bukan hanya seorang jutawan yang tersentuh oleh kemiripan wajah. Ia adalah lelaki yang memilih kejujuran meski reputasinya dipertaruhkan. Dan bagi Rendra sendiri, hari itu menjadi titik balik. Ia tidak lagi ragu. Ia tidak lagi bersembunyi dari perasaan. Jika dunia ingin menguji, biarlah. Jika dunia ingin menilai, silakan. Ia telah kehilangan sekali dalam hidupnya. Dan ia tidak akan kehilangan kesempatan kedua hanya karena takut pada suara orang. Fitnah itu belum sepenuhnya hilang. Bisik-bisik masih ada. Namun satu hal berubah. Rendra tidak lagi berjalan sendirian dalam keyakinannya. Dan Dista tidak lagi merasa harus memikul beban itu sendiri. Ujian memang datang. Namun justru dalam ujian itulah, ketulusan mereka menjadi semakin jelas. Dan cinta yang lahir bukan dari nafsu atau nostalgia, melainkan dari keberanian untuk berdiri dalam kebenaran. Beberapa hari setelah Rendra berdiri membela Dista di depan warga, suasana desa memang sedikit lebih tenang. Bisik-bisik tidak lagi sekeras sebelumnya, namun tatapan penasaran masih terasa. Tidak semua orang mudah berubah hanya karena satu pernyataan. Rendra menyadari itu. Dan ia tahu, jika ia ingin menghentikan prasangka, ia tidak bisa hanya membela dengan emosi. Ia harus menjelaskan dengan kejujuran. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Peresmian bangunan sekolah kecil yang ia biayai akhirnya tiba. Bangunan sederhana berdinding semen putih dengan atap biru muda itu berdiri di tanah wakaf dekat mushola. Tidak megah, tidak mewah, tapi cukup untuk menampung puluhan anak yang selama ini belajar berdesakan. Hari itu warga berkumpul. Anak-anak mengenakan pakaian terbaik mereka. Ibu-ibu membawa kue sederhana. Para lelaki berdiri bergerombol, berbincang pelan. Dista berdiri di samping neneknya. Ia mengenakan gamis polos warna krem dan jilbab putih bersih. Wajahnya terlihat tenang, meski hatinya bergetar. Ia tidak meminta acara ini. Ia bahkan sempat menolak namanya disebut dalam sambutan. Namun Rendra bersikeras. Bukan untuk memamerkan, tapi untuk meluruskan. Ketika tiba saatnya memberi sambutan, Rendra melangkah ke depan. Jasnya sederhana, tanpa atribut mencolok. Ia berdiri bukan sebagai pengusaha besar hari itu. Ia berdiri sebagai manusia. Suasana hening. Angin laut berhembus pelan. "Saya tidak pandai berpidato panjang." Ia memulai dengan suara tenang, namun tegas. "Tapi hari ini, saya ingin berbicara dengan jujur." Beberapa warga saling pandang. Saya tahu beberapa waktu terakhir ada banyak pembicaraan tentang saya, dan tentang Dista. Nama itu disebut dengan jelas. Dista menunduk pelan. "Saya tidak datang ke desa ini untuk mencari simpati. Dan Dista tidak pernah mendekati saya untuk meminta apapun." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata terdengar. Bahkan sebaliknya. Ketika orang-orang mulai berbicara, dia justru menjauh. Dia menolak bantuan yang seharusnya bisa ia manfaatkan. Dia khawatir kebaikan untuk desa ini dianggap sebagai transaksi. Beberapa kepala mulai menunduk. "Saya ingin kalian tahu satu hal." "Ya?" Wajah Dista mengingatkan saya pada seseorang yang sangat saya cintai di masa lalu. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. "Saya pernah kehilangan istri saya. Dan kehilangan itu hampir membuat saya berhenti hidup." Suara Rendra tidak gemetar, namun ada kedalaman di dalamnya. "Ketika saya pertama kali melihat Dista, saya terkejut. Tapi saya tidak jatuh hati karena kemiripan wajah." Ia menoleh ke arah Dista.
Saya jatuh hati karena ketulusannya. Karena caranya mengajar anak-anak kalian tanpa dibayar. Karena keberaniannya menjaga harga dirinya meski bisa saja ia memilih jalan mudah. Dista mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sudah berkaca-kaca. Saya tidak mencari pengganti istri saya, lanjut Rendra. Cinta tidak bekerja seperti itu. Yang sudah pergi tetaplah bagian dari hidup saya. Tapi hidup saya tidak berhenti di sana. Ia menarik napas dalam. Saya menemukan harapan. Dan harapan itu bukan karena masa lalu. Tapi karena kebaikan yang saya lihat hari ini. Beberapa ibu mulai mengusap mata. Saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia luar. Saya berdiri di sini untuk menghormati seorang perempuan yang menjaga martabatnya. Bahkan ketika namanya diseret kemana-mana. Rendra melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Dista, tetap menjaga jarak yang sopan. Jika suatu hari saya memutuskan melangkah lebih jauh dalam hidup saya, itu bukan karena saya kesepian. Bukan karena saya mencari bayangan. Tapi karena saya melihat masa depan yang lebih baik bersama orang yang tepat. Kalimat itu tidak eksplisit, namun maknanya jelas. Dista tidak mampu lagi menahan air mata. Bukan karena ia merasa dipuji. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia dihargai sebagai dirinya sendiri. Bukan sebagai bayangan siapapun. Bukan sebagai perempuan yang dianggap beruntung. Tapi sebagai manusia dengan nilai dan pilihan. Rendra mengakhiri sambutannya dengan kalimat sederhana. Sekolah ini bukan hadiah. Ini adalah kelanjutan dari niat baik yang pernah saya jalani bersama almarhum istri saya. Dan hari ini, saya melanjutkannya bukan sendirian dalam kenangan, tapi bersama orang-orang yang ingin membangun masa depan. Tepuk tangan terdengar pelan, lalu semakin kuat. Namun yang paling terasa bukan suara itu, melainkan perubahan suasana. Tatapan-tatapan yang dulu penuh curiga kini berubah menjadi lebih hangat. Setelah acara selesai, warga satu persatu mendekati Dista. Beberapa meminta maaf secara halus. Beberapa hanya tersenyum dan menepuk bahunya. Dista membalas dengan rendah hati, tanpa menyimpan dendam. Sore itu, ketika keramaian mulai reda dan matahari perlahan turun ke ufuk barat, Rendra berdiri sendirian memandang bangunan sekolah kecil itu. Dista mendekat. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Untuk apa?" tanya Rendra. "Untuk tidak menjadikan saya bayangan." Rendra tersenyum tipis. "Kamu tidak pernah menjadi bayangan." Mereka berdiri berdampingan, memandang anak-anak yang masih berlarian di halaman. "Apa Bapak tidak takut?" tanya Dista tiba-tiba. "Takut apa?" "Takut disakiti lagi." Rendra terdiam sejenak. "Saya takut," ia menjawab jujur. "Tapi saya lebih takut hidup tanpa benar-benar hidup." Jawaban itu membuat Dista menunduk, tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berbicara sebagai orang asing yang terikat oleh kemiripan masa lalu. Mereka berbicara sebagai dua manusia yang sama-sama terluka, namun memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan masa depan. Langit sore berubah jingga. Angin membawa aroma laut yang lembut. Dan di antara suara tawa anak-anak serta cahaya matahari yang perlahan meredup, sebuah keputusan tak terucap mulai terbentuk. Bukan keputusan yang tergesa. Bukan janji yang diumbar. Tapi keyakinan yang tumbuh perlahan. Bahwa cinta yang tulus tidak perlu disembunyikan. Dan harapan tidak perlu ditakuti. Hari itu bukan hanya peresmian sekolah kecil. Itu adalah peresmian keberanian. Keberanian untuk mencintai tanpa membandingkan. Keberanian untuk melangkah tanpa menghapus kenangan. Dan bagi Rendra, itu adalah momen ketika ia benar-benar menyadari. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kehilangan. Ia hidup dalam cahaya pilihan. Dan di cahaya itu, ada Dista. Sejak hari peresmian sekolah kecil itu, ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam diri Rendra Mahardika. Bukan sekadar perasaannya pada Dista, tapi cara ia memandang hidupnya sendiri. Selama 3 tahun terakhir, ia menjalankan perusahaan seperti mesin. Rapat demi rapat, kontrak demi kontrak,
keuntungan demi keuntungan. Semua berjalan stabil, bahkan meningkat. Namun semua itu dilakukan tanpa gairah. Ia bekerja karena tanggung jawab, bukan karena semangat. Namun kini, setiap pagi ketika ia membuka mata, ada dorongan berbeda di dadanya. Ia tidak lagi merasa bangun dari tidur yang kosong. Ia merasa bangun untuk sesuatu. Untuk seseorang. Dan untuk banyak orang. Desa kecil itu perlahan menjadi bagian penting dari hidupnya. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai tempat nostalgia, tetapi sebagai ruang di mana ia merasa berguna. Sekolah yang diresmikan itu hanya awal. Ia mulai mengirim tenaga pengajar tambahan dari kota. Ia menyediakan beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Ia memperbaiki akses jalan yang selama ini rusak dan sulit dilalui saat musim hujan. Ia bahkan membangun klinik kecil dengan fasilitas sederhana, agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Namun yang membuat semua itu berbeda adalah caranya. Dulu, ketika ia dan Laras menjalankan kegiatan sosial, ia melakukannya dengan hati yang penuh cinta namun masih dibalut kenyamanan hidup mapan. Kini, ia melakukannya dengan kesadaran baru, bahwa hidup bisa berhenti kapan saja, dan satu-satunya yang tersisa adalah manfaat yang kita tinggalkan. Suatu pagi, Rendra berdiri memandangi anak-anak yang belajar membaca di ruang kelas baru. Suara mereka terdengar serempak, sedikit sumbang, namun penuh semangat. Dista duduk di antara mereka, membimbing dengan sabar seperti biasa. Rendra tidak masuk. Ia hanya memperhatikan dari luar jendela. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa beban. Bukan senyum sopan seorang pengusaha, tapi senyum seorang pria yang merasa hidupnya berarti. Di rumahnya yang megah di kota, perubahan juga terasa. Ia tidak lagi membiarkan ruang tamu gelap dan sunyi. Ia membuka tirai setiap pagi. Ia memindahkan beberapa foto Laras dari sudut-sudut yang terlalu mendominasi ke tempat yang lebih tenang. Bukan karena ia ingin melupakan, tapi karena ia ingin mengingat tanpa tenggelam. Ia bahkan mulai menerima undangan makan malam dari keluarga dan sahabat yang dulu sering ia tolak. Ia kembali berbincang, tertawa, bahkan sesekali bercanda. Sahabat lamanya, Arman, pernah berkata sambil menepuk bahunya, "Kau terlihat seperti Rendra yang dulu." Rendra tersenyum kecil. Mungkin bukan yang dulu, tapi yang baru. Perubahan paling nyata terlihat dalam keputusan bisnisnya. Jika sebelumnya ia hanya fokus pada ekspor besar-besaran, kini ia mulai membuka program kemitraan dengan nelayan kecil. Ia memberi mereka pelatihan pengolahan hasil laut agar nilai jualnya meningkat. Ia mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Beberapa kolega bisnisnya menganggap itu langkah yang terlalu idealis. "Keuntunganmu bisa berkurang," kata salah satu direktur keuangan. Rendra hanya menjawab tenang, "Keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan." Ia menyadari, uang yang ia kumpulkan selama ini tidak pernah mampu mengisi kekosongan hatinya. Namun melihat seorang nelayan mampu menyekolahkan anaknya karena program yang ia buat, memberi kepuasan yang berbeda. Lebih dalam. Lebih nyata. Sore itu, ketika ia duduk bersama Dista di bangku kayu dekat sekolah, ia berkata pelan, "Aku tidak tahu sejak kapan semuanya terasa berbeda." Dista menoleh. "Berbeda bagaimana?" "Aku tidak lagi merasa hidup hanya untuk menunggu hari berlalu." Dista tersenyum tipis. "Mungkin karena sekarang Bapak punya tujuan." Rendra menggeleng pelan. "Bukan hanya tujuan, tapi alasan." Ia menatap Dista dengan sorot mata yang lebih jujur dari sebelumnya. "Dulu, setiap kali aku melakukan sesuatu, rasanya seperti mengisi ruang kosong. Sekarang, rasanya seperti menumbuhkan sesuatu." Dista terdiam, membiarkan kata-kata itu mengendap. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan ujung jilbabnya. "Semua ini bukan karena saya," ucapnya pelan. Rendra tersenyum. "Kamu benar. Ini bukan karena kamu." Dista sedikit terkejut. "Ini karena apa yang kamu ingatkan dalam diriku. Tentang kenapa aku dulu memulai semua ini." Ia menarik napas panjang.
Aku pernah mencintai seseorang yang mengajarkanku arti berbagi. Ketika dia pergi, aku kehilangan arah. Lalu aku bertemu kamu, dan aku melihat nilai yang sama. Ketulusan yang sama. Tapi dengan caramu sendiri. Mata Dista berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena sedih. Jadi kamu bukan pengganti, lanjut Rendra pelan. Kamu pengingat bahwa hidupku belum selesai. Kata-kata itu sederhana, namun penuh makna. Dan di momen itulah Dista benar-benar mengerti. Ia bukan bayangan masa lalu. Ia adalah bagian dari masa depan. Beberapa bulan berlalu. Sekolah kecil itu berkembang. Klinik mulai ramai. Jalan desa yang dulu becek kini lebih layak dilewati. Anak-anak yang dulu belajar di tikar kini duduk di bangku kayu sederhana. Rendra sering datang tanpa pengawalan berlebihan. Ia duduk bersama warga, makan seadanya, mendengarkan keluhan mereka. Orang-orang tidak lagi memandangnya sebagai jutawan kota yang singgah. Mereka melihatnya sebagai bagian dari desa itu. Dan yang paling penting, Rendra sendiri tidak lagi merasa asing di antara mereka. Suatu malam, setelah kembali ke rumahnya di kota, ia berdiri di balkon memandangi lampu-lampu gedung tinggi. Dulu, pemandangan itu terasa megah namun kosong. Kini, ia tahu bahwa di balik cahaya kota, ada desa kecil yang terhubung dengan hidupnya. Ada anak-anak yang menunggu sekolah esok pagi. Ada nelayan yang berharap cuaca baik. Ada seorang perempuan bernama Dista yang mengajarinya bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita berduka, tapi seberapa berani kita bangkit. Ia menutup mata sejenak. Dan untuk pertama kalinya, ketika ia mengingat Laras, ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa bersyukur. Karena cinta yang pernah ia miliki tidak mati. Ia hanya berubah bentuk. Menjadi kebaikan yang terus berjalan. Menjadi keberanian untuk membuka hati. Menjadi alasan untuk hidup lagi. Rendra menyadari satu hal penting malam itu. Ia bukan lagi pria yang bertahan hidup karena kebiasaan. Ia adalah pria yang memilih untuk hidup karena harapan. Dan harapan itu kini nyata. Bukan sekadar perasaan. Bukan sekadar kenangan. Tapi langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari. Langkah menuju masa depan. Langkah menuju cinta yang tidak lagi dibayangi rasa bersalah. Langkah menuju hidup yang benar-benar ia jalani. Dan di setiap langkah itu, ada satu nama yang terpatri dalam hatinya. Dista. 3 tahun berlalu sejak hari peresmian sekolah kecil itu. Desa pesisir yang dulu sunyi dan terpinggirkan kini berubah perlahan. Jalanan sudah beraspal rapi. Anak-anak tak lagi belajar di tikar tipis, melainkan di ruang kelas yang cukup terang dan bersih. Klinik kecil berkembang menjadi pusat kesehatan sederhana dengan 2 perawat tetap. Dan di tengah perubahan itu, ada satu perubahan yang paling tak terlihat oleh mata, namun paling terasa oleh hati. Rendra Mahardika tidak lagi dikenal sebagai jutawan yang hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Ia dikenal sebagai lelaki yang bangkit. Rumah besarnya di kota pun tak lagi terasa seperti museum kenangan. Tirai-tirai terbuka setiap pagi. Tawa kembali terdengar di ruang makan. Aroma masakan hangat menggantikan kesunyian panjang yang dulu menyelimuti. Namun yang paling berbeda adalah sorot matanya. Tak lagi kosong. Tak lagi redup. Melainkan penuh makna. Di sebuah sore yang tenang, Rendra berdiri di halaman sekolah desa, memperhatikan anak-anak yang berlarian dengan seragam putih biru. Angin laut berembus pelan, membawa suara riang yang memenuhi udara. Dista berdiri tak jauh darinya, mengawasi dengan senyum lembut. Kini mereka tak lagi canggung berdiri berdampingan. Perjalanan mereka tidak terburu-buru. Tidak penuh drama berlebihan. Tidak pula dihiasi janji-janji manis yang tergesa. Rendra memilih melamar Dista dengan cara yang sederhana, jauh dari sorotan publik. Ia datang bersama ibunya, membawa niat yang jelas, tanpa kemewahan. Dan Dista menerima bukan karena kekayaan. Bukan karena perubahan hidup yang dijanjikan. Melainkan karena ia melihat kesungguhan. Karena ia tahu, lelaki di hadapannya tidak lagi mencintai karena bayangan. Ia mencintai dengan kesadaran penuh.
Pernikahan mereka berlangsung hangat dan hikmat. Tidak mewah, namun syarat makna. Warga desa hadir. Para relasi bisnis yang dulu meragukan kini berdiri memberi selamat dengan wajah hormat. Namun bahkan setelah menikah, satu pertanyaan masih pernah terlintas di hati Rendra. Apakah ia benar-benar telah berdamai dengan masa lalu? Suatu malam, beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Rendra duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Di laci paling bawah, masih tersimpan album lama berisi foto-foto dirinya dan Laras. Ia membukanya perlahan. Tidak ada lagi rasa sesak yang mencengkeram dada. Yang ada hanya rasa hangat. Kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia menyadari satu hal yang sangat penting. Cinta tidak pernah bersaing. Cinta yang tulus tidak menuntut untuk menjadi satu-satunya. Laras adalah bagian dari hidupnya. Dan akan selalu begitu. Namun Dista adalah bagian dari hari ini dan esok. Dan keduanya tidak saling menghapus. Langkah kaki lembut terdengar mendekat. Dista berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan tenang. Sedang mengenang? Tanyanya lembut. Rendra mengangguk pelan. Dista melangkah masuk, duduk di sampingnya tanpa rasa canggung. Ia melihat foto-foto itu tanpa rasa iri. Aku berterima kasih pada beliau, ucap Dista pelan. Rendra menoleh, sedikit terkejut. Karena kalau bukan karena cinta yang beliau ajarkan, mungkin kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Kalimat itu membuat mata Rendra berkaca-kaca. Dista tidak pernah merasa menjadi bayangan. Ia tidak pernah merasa dibandingkan. Ia memahami bahwa hati manusia luas, dan cinta bukan ruang sempit yang hanya cukup untuk satu nama. Rendra menggenggam tangan istrinya. Terima kasih karena tidak pernah membuatku memilih antara masa lalu dan masa depan. Dista tersenyum. Aku tidak pernah bersaing dengan kenangan. Aku hanya ingin berjalan bersamamu. Dan disitulah Rendra benar-benar sadar. Yang membuatnya hidup lagi bukan sekadar kemiripan wajah. Bukan pula karena ia menemukan pengganti. Tapi karena ia menemukan pasangan yang memahami luka tanpa mencoba menghapusnya. Beberapa tahun kemudian, sekolah itu semakin berkembang. Bahkan kini berdiri perpustakaan kecil yang diberi nama Laras Center, atas usul Dista sendiri. Bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai penghormatan. Saat peresmian perpustakaan itu, Rendra berdiri di depan anak-anak dan berkata dengan suara mantap, "Hidup seringkali mengambil orang yang kita cintai. Tapi bukan berarti ia mengambil makna yang mereka tinggalkan." Ia menoleh pada Dista yang berdiri di antara para murid. "Saya pernah berpikir hidup saya berhenti. Tapi ternyata, hidup hanya menunggu saya berani melangkah lagi." Tepuk tangan menggema. Namun yang paling menggema adalah perasaan dalam dadanya. Damai. Tak ada lagi rasa bersalah. Tak ada lagi rasa takut kehilangan yang membelenggu. Ia sadar, kehilangan memang meninggalkan luka. Tapi luka bukan akhir dari segalanya. Luka bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di ufuk laut, Rendra dan Dista duduk di bangku kayu menghadap ombak. "Jika waktu bisa diputar kembali," tanya Dista pelan, "apa kamu ingin mengubah sesuatu?" Rendra berpikir sejenak. "Tidak." Dista menatapnya. "Karena jika aku tidak pernah kehilangan, aku mungkin tidak akan pernah belajar menghargai setiap detik yang kupunya sekarang." Ia menggenggam tangan Dista lebih erat. "Aku tidak memilih kehilangan. Tapi aku memilih untuk tidak berhenti hidup." Angin sore menyapu lembut wajah mereka. Dan di balik cakrawala yang mulai berwarna jingga, Rendra memahami sepenuhnya perjalanan yang ia lalui. Wajah Dista mungkin pernah mengingatkannya pada masa lalu. Namun hatinya lah yang membawanya menuju masa depan. Kini ia bukan hanya seorang jutawan dengan kekayaan berlimpah. Ia adalah lelaki yang menemukan kembali makna hidup. Yang berani membuka hati setelah hancur. Yang memilih melanjutkan kebaikan daripada terjebak dalam duka. Dan ketika ia memandang Dista yang tersenyum di sampingnya, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia benar-benar hidup. Bukan karena kemiripan.
Bukan karena nostalgia, tapi karena cinta yang lahir dari keberanian. Dan disitulah cerita ini menemukan ujungnya, bahwa kehilangan tidak selalu menjadi akhir. Kadang, ia adalah awal dari alasan untuk hidup lagi. Teman-teman, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, orang yang paling kita cintai justru pergi lebih dulu. Kadang, luka yang kita rasakan terasa begitu dalam, sampai kita berpikir tidak akan pernah sembuh. Rendra pernah berpikir hidupnya berhenti. Ia punya segalanya, kecuali alasan untuk tersenyum. Sampai akhirnya, Tuhan mempertemukannya dengan seseorang yang tidak menggantikan masa lalu, melainkan mengingatkannya bahwa hidup masih punya masa depan. Cerita ini bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang kemiripan wajah. Ini tentang keberanian. Keberanian untuk membuka hati lagi. Keberanian untuk berdamai dengan kenangan. Keberanian untuk tidak membiarkan duka mengubur masa depan. Karena cinta sejati bukan tentang mencari pengganti, tapi tentang melanjutkan kebaikan dengan cara yang baru. Jika kamu saat ini sedang berada di fase kehilangan, jangan menyerah. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu saat, kamu akan menemukan alasan untuk hidup lagi. Dan ketika saat itu datang, jangan takut untuk menerimanya. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Karena di setiap cerita, selalu ada pelajaran, selalu ada harapan, dan mungkin ada bagian dari hidupmu di dalamnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita berikutnya.